Kunci 15. Tuple structure. Invert the subject and verb with question words. Kembalikan subjek dan kata kerja dengan kata tanya. Nah, pada kunci 15 ini ada beberapa yang membingungkan tentang kapan membalikkan subjek dan kata kerja setelah kata tanya, ya, terutama seperti what, when, where, why, or how, atau yang kita sebut biasanya 5W plus 1H. Nah, ketika muncul kata tanya tersebut 5W plus 1H, kita harus membalik kata kerja dulu baru subjeknya. Tapi ketika untuk bertanya, nah hati-hati ketika di TOEFL kata-kata ini bisa memiliki dua fungsi, ya, yang sangat berbeda dalam kalimat. Nah, di dalam TOEFL lebih ke penggunaannya bagaimana? Dia tetap setelah kata tanya tetap subjek dan verb. Jadi hati-hati itu. Nah, pertama kita bahas mereka bisa menunjukkan sebuah pertanyaan. Dalam bentuk ini subjek dan kata kerja yang mengikuti dibalik. Contoh, what is the homework? Apa pekerjaan rumah itu? Jadi kata kerjanya dulu yaitu is, setelah itu subjeknya kita tulis. Jadi kata tanyanya what, verb, terus subjek. Itu kalau membentuk kalimat pertanyaan ditandai dengan kata tanya. Di TOEFL structure itu tidak menggunakan ini, ya. Jadi pakai opsi yang kedua nanti. Contoh lain nih, when can I leave? Kapan saya bisa pergi? Nah, ketika ada kata kerja bantu teman-teman, maka kata kerja bantunya saja ditaruh depan. Biasanya ada juga, maksud saya masih ada kata kerja di belakang. Nah, kapan, when, terus ada kata kerja bantu can, terus subjeknya I, verb intinya yaitu leave. Contoh lain, where are you going? Nah, ingat-ingat saja ini, where are you going? Berarti itu berbentuk pertanyaan. Kemana kamu akan pergi? Kemana kamu pergi? Nah, itu berbentuk pertanyaan. Jadi ingat-ingat saja lagunya Mbak Surip, ya, where are you going? Nah, itu berarti berbentuk pertanyaan. Di TOEFL tidak menggunakan hal tersebut. Nah, di TOEFL kita menggunakan opsi yang kedua, yaitu kata-kata yang bisa mengikuti bersama dua klausa biasanya. Dalam bentuk ini, subjek dan kata kerjanya yang mengikuti tidak dibalik. Tetap setelah conjunction, setelah kata tanyanya tetap subjek dan verb, atau langsung bisa jadi langsung verb, ya. Kalau di langsung verb nggak ada subjeknya terutama, berarti sama. Nanti bedanya kalau pertanyaan ditutup dengan tanda tanya, kalau bukan pertanyaan ya tutupnya dengan titik atau koma. Contoh, I don't know what the homework is. Kalau tadi what is the homework, nah sekarang kan what the homework is, verbnya taruh belakang. Ada dua kalimat. Kalimat pertama I don't know, saya tidak tahu. Kalimat kedua yaitu what the homework is, dihubungkan oleh what, ya. Jadi di sini ada dua kalimat. Setelah conjunction what ada subjek the homework, terus verbnya is. Contoh lainnya, when I can leave, I will take the first train. Ketika saya bisa pergi, saya akan naik kereta pertama. Nah, di sini kan when I can leave. Kalau tadi kan when can I leave ditutup dengan tanda tanya. Di sini tidak ada tanda tanya lagi. Oke. Contoh lainnya, do you know where you are going? Tadi where are you going? Duh, kok ada tanda tanyanya? Nah, tanda tanyanya di sini sebenarnya untuk kalimat pertama, yaitu do you know. Do you know where are you going? Jadi kalimat pertamanya yang berbentuk pertanyaan justru, ya.
Jadi hati-hati. Tapi di TOEFL tidak ada yang ini ya. Rata-rata berbentuk pernyataan, bukan pertanyaan. Jadi aman ya teman-teman untuk yang ketiga ini. Contoh ini memiliki dua klausa yang digabungkan oleh kata tanya. Ingat bahwa subjek dan kata kerja yang mengikuti kata tanya what, when, where di atas ya, contoh untuk di atas tidak dibalik dalam bentuk ini. Jadi kalimat keduanya tetap menggunakan bentuk subjek dan verb. Contoh pada soal TOEFL structure. The lawyer asks the client why bla 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 it. Pengacara itu menanyakan kliennya mengapa bla bla. Alpha, did he do? Bravo, did he? Charlie, he did. Delta, did. Nah, teman-teman, yang kita hindari bagaimana? Kalau ada subjeknya, berarti hindari kata kerja yang ada di depan subjek. Alpha dan Bravo ada subjeknya yaitu he. Di depannya ada verb, berarti bukan jawabannya yang Alpha dan Bravo. Berarti jawabannya antara Charlie dan Delta. Dalam contoh soal ini, kata tanya why digunakan untuk menghubungkan dua klausa, sehingga dibutuhkan subjek dan kata kerja. Nah, why itu diikuti subjek dan verb. Ada nggak yang diikuti langsung verb? Ada, yaitu what, bisa what, dan who biasanya ya. Nah, selain itu berarti harus ada subjek dan verb. Nah, ini bukan sebuah kalimat pertanyaan teman-teman, sehingga subjek dan kata kerja tidak boleh dibalik. Nah, jadi untuk itu jawaban yang paling benar adalah Charlie, subjeknya he, verbnya did. Itu lebih tepat. Kalau teman-teman jawab Delta tadi ya, bisa jadi kita pakai who, what. Nah, kalau non clause, kalau adverbial clause ada who, which, that. Nah, adjective clause ya. Tergantung klausa apa yang kita gunakan. Nah, di sini kan kita masih membahas mengenai kata tanya. Jadi yang we saja yang di depannya. Kalau that kan bukan kata tanya. Jadi hati-hati itu. Nah, rumus kunci 15 ini, perhatikan bagian rumus berikut yang menjelaskan pembentukan subjek dan verb dengan kata tanya. Ada question word-nya atau kata tanya, who, what, when, where, why, how, whom, which, whose plus noun. Nah, itu ya hati-hati, whose plus noun juga ada. Question sentence, kalimat pertanyaan, when the question word introduction a question, the subject and verb are inverted, maksudnya harus dibalik. Jadi contohnya tadi ada when are you studying English ya, when are you studying English. When kata tanyanya, verbnya are studying, tapi kita taruh are di depan, terus subjeknya dulu yaitu you, baru studyingnya. Ketika jadi klausa, konektor atau jadi conjunction tidak dibalik. Jadinya when you are studying English, I am playing my phone. Jadi ada dua kalimat jadinya. Kalau di atas untuk pertanyaan satu kalimat saja sudah cukup, boleh maksudnya. Oke, kita masuk ke latihan kunci 15. Number 1, scientists now Scientists now know that the lack of an embryonic thumb in birds is why blah blah almost impossible for birds and dinosaurs to be related. A. Alpha is, Bravo it is, Charlie is it, Delta it. 20 detik untuk menjawab.
Ya, waktu habis. Kalimat ini memiliki klausa utama scientists now know dan konektor kata tanya why. Kalimat ini membutuhkan subjek dan verb yang mengikuti konektor why untuk menyempurnakannya. Poin Bravo adalah jawaban yang tepat karena berisi subjek dan verb. Sedangkan poin Alpha hanya terdiri dari verb saja, tidak memiliki subjek. Poin Charlie berisi subjek dan verb yang terbalik, itu berbentuk pertanyaan. Verbnya dulu baru subjeknya. Sedangkan poin Delta hanya terdiri dari subjek saja, ya, pronoun yang diposisikan di subjek dalam kalimat ini, dan tidak memiliki verb, sehingga poin Alpha, Charlie, dan Delta bukan jawaban yang tepat. Number 2, in addition to quitting smoking and controlling blood pressure and diet, people need to think about how blah 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 stress to avoid potentially fatal heart problems. Alpha, can they manage? Bravo, the management. Charlie, they manage. Delta, managing. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis. Kalimat ini memiliki klausa people need dan konektor kata tanya how. Untuk menyempurnakannya dibutuhkan subjek dan verb yang mengikuti konektor kata tanya how. Jadi belum ada verbnya ya dan subjeknya. Apakah to effort itu verbnya? Bukan. To infinitive itu pasti verb palsu. Nah, dari ini poin Charlie adalah jawaban yang tepat karena berisi subjek dan verb. Subjeknya they, verbnya manage. Sedangkan poin Alpha berisi subjek dan verb yang dibalik karena ada can di depan. Nah, yang menyalahkan itu can. Can they manage? Itu how can they manage? Itu berbentuk pertanyaan. Sedangkan kita tidak butuh bentuk pertanyaan. Jadi hati-hati dengan kata kerja bantu seperti can ya, ketika ditaruh depannya subjek jadi dia berbentuk pertanyaan. Nah, di TOEFL kita tidak membentuk bentuk pertanyaan tersebut, jadi hati-hati. Apakah ada materi yang harus dibalik seperti ini? Ada, nanti ada invert yang lain juga. Nah, sedangkan poin Bravo tidak memiliki verb. The management itu adalah kata benda, berarti hanya subjek saja, kurang verbnya. Sedangkan poin Delta managing itu verb palsu ya, tidak memiliki subjek dan verbnya tidak sempurna jatuhnya. Kalau mau jadi verb inti ya harus ada to be di depan managing. Jadi kurang tepatnya di sana ya, sehingga poin Alpha, Bravo, dan Delta bukan jawaban yang benar. Number 3, when blah 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 chest pain, some doctors recommend that they take on full 325 mg aspirin. Alpha, patients feel. Bravo, feel impatient. Charlie, do patients feel. Delta, as patients feel. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Kalimat ini memiliki konektor kata tanya when dan klausa utama some doctors recommend. Untuk menyempurnakannya dibutuhkan subjek dan verb yang mengikuti konektor when. Poin Alpha adalah jawaban yang tepat karena berisi subjek dan verb patients feel.
Sedangkan point Bravo tidak memiliki subjek. Jadi kalau yang alpha kan ada subjek patience dan verb feel. Kalau Bravo tidak memiliki subjek. Kenapa? Karena feel itu verb, impatient itu jatuhnya objeknya nanti karena di belakang verb inti. Sedangkan point Charlie berisi kata kerja bantu tambahan di depan kata subjeknya ya, di depan subjeknya ada do, passion, feel, itu berbentuk pertanyaan. Apakah ada di bentuk kalimat ini di tuple? Enggak ya, tidak menggunakan pola ini, melainkan kalau berbentuk pertanyaan baru digunakan when do you passion feel, boleh bertanya. Berarti kalau ini tidak, kita langsung pakai when passion feel. Kalau point delta berisi konektor tambahan ada us, padahal sudah ada when. Jadi point Bravo, Charlie, dan delta bukan jawaban yang benar. Number 4, a collision with another galaxy may be what blah blah the Milky Way may experience. Alpha Earth's galaxy is, Bravo is Earth's galaxy, Charlie Earth's galaxy, delta for the Earth's galaxy. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Kalimat ini memiliki klausa utama a collision, maybe, bla bla bla, dan konektor kata tanya what. Untuk menyempurnakannya dibutuhkan subjek yang mengikuti konektor. Point Charlie adalah jawaban yang tepat karena berisi subjek Earth Galaxy. Sedangkan point Alpha dan Bravo berisi verb tambahan. Tapi untuk yang alpha itu verbnya di belakang subjek, sedangkan Bravo verbnya di depan subjek. Nah, kenapa kita tidak menambahkan verb lagi? Karena sudah ada verb sebenarnya ya, my experience di belakang itu verbnya. Jadi kita tidak butuh verb lagi. Terus the Milky Way itu apositif. Nah, hati-hati apositif bisa memisahkan subjek dan verbnya seperti ini. Nah, sedangkan delta berisi frasa proposisi. Lamanya tidak bisa jadi subjek. Jadi poin alpha, Bravo, dan delta bukan jawaban yang tepat. Number 5. The teacher asked her way, blah 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 late. Alpha, did she come? Bravo, she did. Charlie, did come. Delta, she came. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis. Way merupakan kata tanya. Why merupakan kata tanya ya. Namun klausa pertanyaan tersebut tidak berdiri sendiri. Untuk menyempurnakan klausa tersebut dibutuhkan subjek dan verb. Karena ini bentuk susunan Bali inverted, maka susunan pertanyaan yang diawali why tersebut berubah jadi subjek verb objek. Hati-hati ya. Ini bukan susunan balik sebenarnya ya, karena kita bukan membentuk pertanyaan tapi membentuk pernyataan atau si kata tanyanya sebagai kata sambung saja. Jadi jawaban yang tepat adalah delta. Mengapa kita tidak pakai Bravo? Secara makna kurang tepat. Sebenarnya secara struktur Bravo benar. Thanks for watching.